Jakarta, Dr. Sahfitri Purnama beserta suami juga hadir. Terima kasih. Promotor saya yang selalu membangkitkan ketika kami jatuh, Profesor Dr. Sterti MSI, beliaulah yang mendidik membimbing saya seperti ini. Bunda tercinta Kapolres Kota Tegal, Ibu Randia, yang selalu bersama-sama di masyarakat, bersama Mas Atmotan Sidik, bersama Pak Abdul Hakim, Pak Nadirin Maska di organisasi kami. Yang tak lupa juga, mohon maaf, Ketua ISPI Jawa Tengah beserta anggota Bapak Profesor Dr. Trisno Martono MPD. Beliau juga Ketua Direktur Pasca Sarjana UNS. Hari ini saya juga dapat WA dari Bapak Anies Baswedan, Bapak Awaludin Calang, kemudian Bapak Ari Hendarto. Permohonan maaf untuk disampaikan karena hari ini harus rapat dengan Bapak Presiden dalam rangka kegiatan kenegaraan. Saya juga ngalah untuk bisa dihadiri. Tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tentunya terima kasih atas kehadiran. Keluarga besar saya dari Jakarta, dari Solo, dari Tarakan, dari Palembang, terima kasih hadir di tengah-tengah. Bapak Ketua Senat serta anggota Senat, terima kasih. Dan khusus Bapak Ketua Yayasan beserta pengurus beserta pembinanya telah hadir di tengah-tengah. Bapak para rektor di lingkungan Karesidenan Pekalongan yang tidak bisa sampai satu persatu, terima kasih atas kehadiran. Para dekan, para wakil dekan, para ketua program studi, para ketua lembaga, kepala biro, kepala UPT, para dosen. Wabil khusus adalah sahabat saya dari program studi bimbingan dan konseling yang hari ini juga hadir di tengah-tengah. Terima kasih. Tanpa saudara Bekal kami tidak bisa berdiri di sini. Para tamu undangan dan keluarga besar serta rekan-rekan dosen, karyawan, mahasiswa, para rekan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni dan segenap yang lain hadir di sini. Terima kasih. Alhamdulillah. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi yang telah menganugerahkan sebuah nikmat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir dalam agenda pengukuhan guru besar ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadirat junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Para hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah, suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya dapat berada dalam rangkaian prosesi pengukuhan guru besar UPS Tegal. Setelah melalui prosesi pengukuhan guru besar sangat panjang, diawali sejak berpuluhan tahun silam. Prof. DYP 9 tahun Bapak guru besar saya baru tergenggam dalam butiran-butiran kristal cinta dan gairah perjuangan di tengah ketat dan banyaknya peraturan dan persyaratan yang terus berubah dan bertambah saat proses pengusulan dan penilaian jabatan guru besar.
Oleh karena itu, Bapak Dr. Muhammad Sofyan Effendi, MPD, semoga ke depan berdiri podium ini terlahir profesor-profesor baru. Mungkin saya berharap memohon kepada Bapak untuk tidak dipersukkan, dipermudah. Walaupun ini saudara saya Bunda Eri Sariwana, SK-nya udah di tangan, nanti pengumumannya saya tunggu nanti ya. Amin. Alhamdulillah. Berakhir pada ujung pencapaian yang menyadarkan dan membelajarkan bahwa ternyata bongkahan partikel-partikel kegelapan di perjalanan panjang itu berganti menjadi sebuah kekuatan yang mencahayakan, menuntun kesejatian ikhtiar hingga kegelapan sirna setelah keniscayaan yang usah. Saya yakin usaha akan sampai. Bang Nur Hidayat Sadini pasti tahu Bunda Dian Sapitri yang usah sampai, dan ini kepercayaan itu tergapai dengan turunnya ketetapan jabatan profesor di bidang manajemen pendidikan, khusus saya mengambil di program studi bimbingan dan counseling. Atas izin dari Ketua Senat, sidang Senat terbuka ini saya akan menyampaikan pidato pengukuhan yang berjudul Pembumian Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah menyambut generasi milenial dilihat dari perspektif penguatan merdeka belajar peserta didik. Para hadirin yang kami hormati, pidato ilmiah saya itu segitu besar banyaknya, pasti panjenengan akan merasa kalau dibacakan sampai berapa jam. Saya akan mengambil pointer-pointer saja untuk bisa mempersingkat, biar nanti bisa kita ambil makna saripatinya. Bapak Ketua Senat tadi bisik-bisik 10 menit, kalau 10 menit saya lebih. Saat ini dunia pendidikan dihadapkan pada sejumlah tantangan di era revolusi industri 4.0, yaitu perbaikan mutu pendidikan melalui penentuan kebijakan strategis sesuai standar yang bersifat input oriented dan output oriented. Kebijakan berdasar input oriented pendidikan adalah peningkatan kualitas mutu kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui sebuah pelatihan, terpenuhinya sebuah sarana dan prasarana berupa penyediaan alat belajar bernilai teknologi dan buku ajar. Maka lembaga pendidikan secara otomatis dapat menghasilkan input oriented, yaitu lulusan yang berkualitas untuk bisa bersaing dalam dunia kerja. Tidak hanya itu, banyak hal yang harus menjadi sebuah perhatian seluruh pihak pengelolaan pendidikan, seperti anggaran pemerintah meningkat dari tahun ke tahun, tuntutan orang tua yang menginginkan putra putrinya lulus cepat sehingga segera mendapatkan sebuah pekerjaan, besarnya opportunities cost, tuntutan pemilik perusahaan atas kualitas lulusan dan memiliki sebuah pengalaman kerja. Atau dalam kata lain, tidak hanya memiliki hard skill, tetapi juga harus memiliki soft skill yang memadai. Seorang kepala sekolah yang visioner tentu harus memiliki sebuah kepekaan dan kecepatan dalam merespon atau menjawab sebuah tantangan tersebut. Inilah yang menjadi dasar pertimbangan dari judul orasi ini ilmiah saya, yaitu kepemimpinan di era disruption 4.0 menjadi prioritas utama dalam memajukan sebuah sekolah. Kepala sekolah tidak lagi dibebani tugas mengajar, melainkan full sebagai pemimpin dan manajer sekolah. Hal ini bertujuan agar kepala sekolah fokus menjalankan tugasnya dalam meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 standar. Harapan para user untuk kepala sekolah adalah keteladanan, pengaruh, adaptif, responsif, komitmen, kreatif, inovatif,
tanggung jawab, kemampuan menjalin sebuah komunikasi dan relasi. Menurut Bapak Menteri Mendikbud adalah diperlukan sebuah kejujuran dan adil serta visioner. Karena di masa otonomi daerah saat ini, seorang kepala sekolah di samping harus mengamankan sebuah kebijakan pemerintah pusat, juga harus mengamankan kebijakan kepala daerah. Bahkan secara politis pun harus dilakukan. Ujian kadang pengaruh kebijakan kepala daerah lebih dominan daripada kebijakan pemerintahan pusat, karena kepada sekolah diangkat dan ditempatkan oleh kepala daerah. Beberapa tekanan yang dihadapi oleh kepala sekolah diantaranya menanggapi sebuah permintaan atau kebijakan lokal maupun nasional yang mungkin saja tidak sesuai dengan filosofis kepemimpinan di bidang pendidikan. Mengenai ujian nasional, mengenai menentukan sebuah kelulusan peserta didik, atau bahkan mengenai penerimaan murid baru. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan penentu produktivitas sekolah dan motor penggerak bagi sumber daya sekolah, terutama guru dan tenaga kependidikan. Perilaku pemimpin yang positif dapat mendorong, mengarahkan dan memotivasi individu untuk melaksanakan sebuah tugas dan bekerja sama dalam mewujudkan tujuan organisasi. Kepemimpinan pendidikan memang bukan hanya diperankan oleh kepala sekolah. Dampak besar akan terwujud apabila kerjasama kepemimpinan di tiap tingkatan dapat memfokuskan pada upaya bagaimana mencapai hasil belajar yang optimal. Pada era revolusi industri 4 telah terjadi sebuah teknologi komputasi tanpa batas dan data yang tidak terbatas. Ini terjadi karena adanya sebuah pengaruh perkembangan internet dan teknologi digital yang masif sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Di era ini juga akan berdisrupsi berbagai aktivitas manusia, termasuk bidang pendidikan, terutama pembelajaran anak di sekolah. Era ini menuntut ingin berubah atau ingin punah. Lahirnya sebuah sistem inovasi aplikasi teknologi banyak menjamur seperti Uber atau Gojek, dan ini menginspirasi lahirnya aplikasi sejenis di bidang pendidikan. Para kepala sekolah harus memahami bahwa kegiatan belajar mengajar akan berubah total. Ruang kelas yang selama ini mendominasi akan berangsur-angsur mengalami sebuah evolusi dengan pola pembelajaran digital, yang mana akan memberikan sebuah pengalaman pembelajaran menjadi lebih kreatif, partisipatif, beragam, dan menyeluruh. Evolusi pembelajaran yang ditawarkan oleh Massive Open Online Course akan memunculkan sebuah pertanyaan kritis. Masih relevankah peran guru di era ke depan? Pertanyaan ini yang saya sampaikan dalam orasi ilmiah saya. Semoga para kepala sekolah yang terundang pada kesempatan siang hari ini untuk bisa menangkap dan merespon permasalahan yang saya permasalahkan. Selanjutnya, pertanyaan saya pada forum yang terhormat ini, adakah para guru saat ini telah disiapkan untuk menghadapi perubahan? Persoalan yang berkembang adalah bukan hanya sekedar mengganti kelas tatap muka konvensional menjadi pembelajaran daring, namun sesuatu yang lebih penting adalah revolusi peran guru sebagai sumber belajar dan memberi pengetahuan berubah menjadi teladan dalam pembentukan penyemaian karakter, menebar passion, mentor, fasilitas motivator, bahkan inspire, mengembangkan imajinasi, kreativitas, karakter, serta tipe pada para peserta didik. Inilah yang dijadikan peran yang
tidak dapat digantikan oleh teknologi. Ini dibutuhkan dalam menyongsong masa depan. Pemerintah sudah mempersiapkan adanya gerakan untuk memudahkan para guru, memberi keleluasaan pada peserta didik dalam belajar. Gebrakan menteri yang bergaya milenial saat ini tengah melaksanakan langkah-langkah strategis yang diterapkan melalui peta jalan Making Indonesia 4.0. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai keterampilan pada peserta didik di abad 21. Kerangka bangunan pendidikan di era industri 4.0 dibuat untuk menyelesaikan sebuah kelemahan dan sistem dan memperhatikan kemampuan para peserta didik dalam melakukan proses belajar mengajar. Para hadirin yang kami hormati, lalu pertanyaan, pembumian strategi kepemimpinan yang seperti apa yang harus diterapkan oleh generasi milenial? Mari kita simak. Tahun 2020 hingga tahun 2030 diprediksi Indonesia akan mencapai puncak populasi usia produktif sebesar 70% dari total penduduk Indonesia. Bonus demografi ini berada pada rentang usia 26 sampai 64 usia produktif. Ini ibarat pedang bermata dua. Generasi milenial disiapkan untuk memajukan bangsa dan membawa ke arah kejayaan. Namun, bila tidak akan menjadi sebuah beban bagi pemerintah. Hal ini bisa menjadi sebuah keuntungan untuk perekonomian dan kemajuan Indonesia bila generasi milenial dapat dikelola dengan baik oleh kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin para generasi milenial harus menggunakan pola dan gaya yang khas dengan gaya yang telah dimiliki sebelumnya. Kepala sekolah tidak lagi bertindak secara konvensional. Pola yang akan diambil pun harus memakai pola komunikasi sesuai dengan karakteristik yang dimiliki para generasi milenial. Oleh karena itu, kepala sekolah perlu mendorong inovasi, kreativitas, dan jiwa entrepreneurship. Semua saluran inovasi, kreativitas, dan entrepreneurship harus dirancang dengan baik dan konkret. Kontennya tidak hanya wacana saja, tetapi juga terdapat proses yang benar-benar dapat dinikmati oleh para generasi milenial. Para hadirin yang kami hormati, ketika pemerintah melakukan sebuah gebrakan revolusi mental, maka siogianya generasi milenial inilah yang dijadikan target untuk disasar dan merupakan sebuah keharusan yang tidak boleh ditawar-tawar. Pertama, karena kaum milenial memiliki kemampuan mengakses teknologi informasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Kedua, generasi milenial lebih memiliki keberanian berinovasi. Berikutnya, para generasi milenial lebih menyukai sesuatu yang serba instan dan cepat saja. Dengan demikian, memahami karakter generasi milenial ini, kepemimpinan yang muncul pun perlu menjadi sebuah bagian dari figur yang tepat untuk kaum milenial ini. Belum ada definisi yang mutlak dari para pakar pemimpin. Walaupun demikian, saya akan menyajikan sebuah formula. Walau tidak selalu benar, minimal mendekati ke arah sama. Antara lain, kepala sekolah perlu memahami dan memakai pola komunikasi generasi milenial yang
Misalnya, kepala sekolah tidak sedang menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Berikutnya, kepala sekolah perlu membangun sebuah pusat-pusat kreativitas di setiap sudut ruang sekolah yang dapat dijangkau oleh para peserta didik. Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah dalam menghadapi pembentukan manusia di tahun 2025 perlu paradigma baru di bidang kepemimpinan, manajemen, dan pembangunan. Mohon maaf. Lanjut, Bapak serta Ibu hadirin yang kami hormati, saya menyajikan